akan terdapat 3 bagian. Pertama, kenapa Anda perlu untuk berdagang saham? Yang kedua, strategi apa yang digunakan oleh dagangsaham.com? Dan ketiga, apa yang bisa diberikan dagangsaham.com kepada Anda sekalian dalam membantu mengambil posisi pada saat berdagang saham, serta rekomendasi seperti apa yang akan diberikan? Semoga dengan mengikuti pelatihan dagangsaham.com ini, Anda sekalian mempunyai gambaran yang tepat untuk memulai berdagang saham. Apa sih perlu berdagang saham? Berdagang saham itu ibarat sebuah pasar. Banyak penjual-penjual di dalamnya. Ada yang menjual kain, ada yang menjual baju, ada yang menjual obat, dan pastinya akan banyak pembelinya. Jadi, pasar saham itu sama seperti sebuah pasar yang di dalamnya akan ada banyak penjual dan pembeli. Hanya saja yang dijual itu adalah saham. Apa itu saham? Saham adalah kepemilikan suatu perusahaan. Dan kenapa disebut instrumen yang liquid? Karena di dalam pasar saham ini akan banyak sekali pembeli dan penjual. Karena pada saat kita menjual, pasti akan ada yang membelinya. Ada lagi nih mengapa Anda perlu berdagang saham. Mungkin Anda di sini ada yang berprofesi sebagai sales atau berjualan ke pemerintahan, di mana Anda harus melakukan treatment khusus agar Anda dapat memperoleh sebuah proyek. Hal ini kerap dan sering terjadi di negara kita. Atau Anda adalah seorang pebisnis atau pemula dalam berbisnis, di mana Anda perlu memikirkan dengan keras target-target yang harus Anda capai, atau Anda harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan marketing atau pemasaran agar usaha Anda tidak ketinggalan. Nah, dalam pasar saham, hal itu tidak terjadi. Tidak perlu ada treatment khusus, dan Anda pun tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan pemasaran terhadap saham yang akan Anda jual. Pasti Anda semua mengenal wajah-wajah dari tokoh besar ini, bukan? Ya, mereka semua adalah pengusaha terbesar di muka bumi seperti Bill Gates dan Warren Buffett. Sebagai informasi tambahan, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang besar yang mendapatkan sebagian besar keuntungannya dari investasi mereka dalam pasar saham. Hebat, bukan? Masih berhubungan dengan tokoh-tokoh besar tersebut, mungkin pertanyaan Anda ialah, bagaimana bisa mereka menjadi besar dengan investasi saham? Jawabannya adalah, karena dalam berbisnis saham, apabila kita sudah berhasil dengan investasi sejumlah uang tertentu, maka dengan cara yang sama dan dengan ilmu yang sama, kita bisa melakukan juga dengan jumlah yang lebih besar. Semakin besar jumlah yang Anda investasikan, maka profit yang Anda dapatkan pun semakin besar pula. Berbisnis saham adalah berbisnis yang paling gampang diekspand atau diperluas jangkauannya. Karena apabila Anda memiliki uang yang lebih, maka Anda dapat menambahkan jumlah investasi yang sudah Anda masukkan terhadap suatu saham. Tentunya, untuk hal ini, Anda juga harus mempertimbangkan resikonya dong, karena semua bisnis pasti memiliki resiko sendiri. Tidak ada bisnis di dunia ini yang terus-menerus lancar. Segala sesuatu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan suatu peluang usaha yang tadinya sangat menjanjikan, dalam waktu singkat bisa berubah menjadi sangat tidak menjanjikan, bahkan memberi kerugian. Misalnya saja, dulu berbisnis membuka wartel itu sangat menjanjikan dan bahkan memberi keuntungan besar. Tapi kini, bisnis wartel pun merugi, lalu banyak yang tutup, sejalan dengan berkembangnya kecanggihan teknologi komunikasi. Berbeda dengan berbisnis saham. Dengan berbisnis di pasar saham, maka Anda tidak perlu khawatir bisnis ini akan meredup suatu hari nanti, sehingga Anda akan dipaksa untuk bersusah payah mencari peluang lain lagi. Jadi, bisa dibilang bahwa bisnis saham merupakan bisnis yang bisa diandalkan untuk bisnis jangka panjang.
Tapi kemampuan untuk mengalokasikan modal di pasar saham akan tetap ada, bahkan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Pernah mendengar istilah Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy merupakan sebuah teori strategi yang diperkenalkan oleh Profesor Bisnis Wei Chan Kim dan Rennie Mauborgne. Menurut mereka, tantangan dalam sebuah bisnis adalah kompetisi. Pada intinya, Blue Ocean Strategy memperkenalkan kita bahwa dalam berbisnis, kita harus selalu mencari wilayah Blue Ocean, yang berarti wilayah berbisnis yang tidak mempunyai persaingan, karena persaingan adalah salah satu tantangan terbesar dalam berbisnis. Sehubungan dengan teori Blue Ocean Strategy, dalam bisnis saham pun tidak ada persaingan. Misalnya, ada 3 pihak nih yang ingin menjual saham yang sama. Ketiga pihak ini tidak perlu melakukan persaingan yang ketat, bahkan hingga harus membanting harga agar saham mereka laku terjual. Jadi, bersyukurlah bagi Anda yang sudah memiliki bisnis dan berjalan dengan lancar sampai saat ini. Namun, tidak ada salahnya kan apabila Anda memiliki suatu bisnis yang menerapkan teori Blue Ocean Strategy, yaitu berbisnis berdagang saham. Semua bisnis memiliki resiko dan tidak ada bisnis yang tanpa resiko. Kita semua tahu bahwa apabila kita membiarkan resiko besar, maka profit yang kita dapatkan pun kecil, dan ini yang akan menjadi penyebab kebangkrutan dalam sebuah bisnis. Begitu pula dengan berbisnis saham. Mungkin Anda sekalian pernah berpikir bahwa Anda ingin bermain saham, tapi keraguan itu muncul karena Anda takut rugi atau uang Anda habis dan lain-lain. Semua orang ingin berbisnis, dan untuk mendapatkan profit yang besar maka harus menjaga supaya memiliki resiko sekecil-kecilnya. Nah, untuk itu kami memperkenalkan dagangsaham.com yang akan memberikan petunjuk bagi Anda dalam membeli suatu saham dan mendapatkan risiko sekecil-kecilnya, namun memberikan peluang keuntungan sebesar-besarnya.